wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita dari kelompok 4 kali ini mau presentasi soal kasus Heru Hidayat. Next. Perkenalkan, dari kelompok 4. Saya Manuel Bertrantes dari absen 9. Saya Desita Mitramati dari absen 8. Saya Nurjalania Putri Paskaduka nomor absen 17. Saya Farina Fanski Roseda Putri dari absen 21. Saya Naila Frida Sinasarifa absen 29. Saya Kinanjur Sarana Aurelianto dari absen 34. Sebelum kita masuk ke bagian pertanyaan, mari kita menyaksikan sebuah video tentang Heru Hidayat. Terdakwa kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Asabri, Heru Hidayat tak dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Putusan ini disebut agak aneh bila ditinjau rasa keadilan masyarakat dan logika hukum. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 19 Januari 2022, hal itu disampaikan oleh anggota DPD RI Abdul Rahman Taha. Ia mengkritisi putusan nihil yang dijatuhkan kepada Heru dalam vonis persidangan. Abdul mengaku heran perbuatan melawan hukum namun tidak punya putusan hukuman. Padahal perbuatan terdakwa sudah cukup jelas telah memenuhi unsur perbuatan pidana. Ia menilai putusan nihil itu sangat mencederai rasa keadilan masyarakat yang telah menjadi korban. Abdul tak menampik bila putusan tersebut memang harus dihormati. Namun dari sisi pandangan kritis, putusan pengadilan juga bisa dilawan. Hal ini untuk mencapai rasa keadilan masyarakat yang diharapkan. Abdul berujar hakim seharusnya progresif untuk menemukan hukumnya. Ia juga menegaskan hakim tidak boleh menyerah pada sifat prosedural hukum dengan menafikan rasa keadilan masyarakat. Diketahui Heru Hidayat sebelumnya telah divonis seumur hidup di kasus Jiwasraya dan putusan itu sudah berkekuatan tetap atau ingkrah. Perkara itu membuat kerugian negara sebesar 16,7 triliun rupiah. Akan tetapi dalam kasus Asabri, Heru tidak dijatuhkan hukuman pidana. Padahal kerugian yang timbul lebih besar, yakni 22,7 triliun rupiah. Jadi menurut kami, mengapa kasus tersebut termasuk ke dalam kasus istilah hukum tajam ke bawah dan turun ke atas? Itu karena kami melihat berita di mana ada kasus tentang seorang Heru Hidayat melakukan tindak pidana korupsi di PT Asabri dengan nilai kerugian negara yang fantastis mencapai 22,7 triliun. Dan ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Tetapi majelis hakim tidak memberikan pidana mati. Majelis hakim berpedoman pada pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sebelumnya, Heru Hidayat juga pernah melakukan korupsi di Jiwasraya dan ia memperoleh hukuman penjara seumur hidup. Tetapi ia melakukan kasus korupsi kembali di PT Asabri dan tidak diberikan hukuman karena sebelumnya ia sudah memperoleh hukuman penjara seumur hidup. Tapi ia melakukan kasus korupsi kembali di PT Asabri dan tidak diberikan hukum karena sebelumnya ia sudah memenuhi hukum penjara seumur hidup. Sedangkan seorang pria bernama Munir mendapatkan hukuman 2 tahun penjara serta denda 2 miliar atau sebesar 1 bulan karena menebang pohon mangrove untuk dibuat menjadi bahan bakar masakan. Menurut kelompok kami dilihat dua kasus tersebut terjadi ketidakadilan yang terjadi dalam proses hukum yang ada di Indonesia. Dalam kasus Heru Hidayat yang sudah merugikan negara dengan total 39,5 triliun, dia diberi hukuman yang kurang sepadan dengan tindakannya yang melakukan 2 kali korupsi. Yang pertama yang di Jiwasraya dan yang kedua di PT Asabri. Dan yang hanya diberikan hukuman itu yang di kasus Jiwasraya, sedangkan yang di PT Asabri dia sama sekali tidak mendapatkan hukuman. Sedangkan Pak Busrin yang hanya menebang pohon mangrove dengan mudahnya diberi hukuman penjara. Menurut kami di situ terdapat ketidakadilan oleh penegak hukum di Indonesia tentang memberikan hukuman kepada yang bersalah.
Nilai-nilai apa yang seharusnya ada dalam penegakan hukum di Indonesia? Keadilan dalam sila kelima. Hukum tidak memandang status, jabatan, dan golongan dalam masyarakat. Hukum di Indonesia harus bersifat adil. Adil bukan berarti sama, tapi adil yang kami maksud adalah hukum harus hukum dan memberi hukuman kepada para pelaku tindak kejahatan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pada dulu tanpa melibatkan kuasa atau menentukan. Kaitan presentasi kita dengan kedudukan Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu dalam kedudukan Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia yang harus diproses dengan adil. Di zaman sekarang, keadilan sulit untuk ditegakkan dan sanksi atau pidana yang diberikan kepada tersangka yaitu kasus kami dan Hidayat bisa dibilang tidak sebanding dengan perbuatan korupsi yang sangat merugikan banyak pihak. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tindakan yang salah. Kami tahu kami masih banyak kekurangan, tapi terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Terima kasih.